Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Create Up bersama rekan saya juga Wiki Adrian. Ya betul, kali ini kita akan membahas mengenai kelola air dan perluas inklusivitas air ala startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Laroy Bafi. Beliau adalah founder dan CEO dari Watercoin. Apa kabar Mas Bafi? Baik Mas, Alhamdulillah. Baik, kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin ingin kenalan dulu kali ya dengan Watercoin. Sebetulnya Watercoin ini startup yang bergerak di bidang apa sih? Nah, baik, perkenalkan saya Bafi dari Watercoin. Kita startup yang berfokus pada sistem pengolahan dan pengelolaan air dengan pemanfaatan digitalisasi dengan pertimbangan lingkungan. Di mana di prakteknya kami juga menggunakan energi baru terbarukan sehingga dapat mengurangi dari gas emisi rumah kaca. Oke, bentuknya tuh seperti apa sih? Mesin kah? Terus outputnya airnya yang seperti apa? Apa air Ya. yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari atau air minum atau apa? Baik, untuk air yang kita sumbernya, air baku yang kita filter nantinya dari mesin Watercoin, di dalamnya ada filter ya. Jadi ada beberapa step filterisasi untuk sehingga air bakunya menjadi air yang siap minum. Di mesinnya juga terdapat digital monitoring sehingga masyarakat dapat memantau kualitas dari air minum yang dihasilkan oleh mesin. Oke, dan tujuan penggunaannya apakah disalurkan kepada rumah tangga atau seperti apa? Ya, kami untuk mesin Watercoin sebenarnya lebih mengincar ke tempat-tempat public area, sehingga masyarakat dapat mengakses air-air minum di tempat-tempat publik seperti di tempat halte, di taman-taman kota, maupun di tempat-tempat pemerintahan yang lain. Oke, itu sumber air bakunya dari mana, Mas? Sumber-sumber air baku yang bisa diolah lewat mesin Watercoin itu yang seperti apa sih? Ya, untuk sumber air bakunya kita ada mengacu ke spesifikasi mesin filternya, terutama itu di bawah 1000 ppm. Itu biasanya ada indikator yang biasa kita gunakan untuk air baku. Kita bisa air tanah, air hujan, maupun dari air PDAM juga kita bisa filter menjadi air tanah. Oke. Minum air minum. Air minum. Oke, air minum ya. Dan ini Ya, memang sudah mulai didistribusikan begitu ya. Oke, ya. kalau Anda lihat sendiri sebetulnya apa sih PR yang paling besar dalam memperluas aksesibilitas terhadap air bersih ataupun air yang siap minum begitu dengan kualitas baik? Baik. Di Indonesia sendiri kan kita terdiri dari banyak pulau ya Mas. Jadi ada 17.000 pulau di Indonesia. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah khususnya ya. Kita Watercoin hadir diharapkan menjadi sebagai sentralisasi dari pengolahan air yang ada di masyarakat. Kita misinya itu ada satu mesin Watercoin di satu desa. Sehingga di beberapa desa di Indonesia yang mungkin akan akses airnya susah, kita dapat hadir untuk mengolah air yang ada di daerah implementasi menjadi air yang siap minum. Oke, Watercoin sendiri ini sudah berdiri berapa lama beroperasi, kemudian bisa ditemui di mana saja yang sudah mulai berjalan begitu? Daerah-daerah Ya, di Indonesia gitu ya. ya, baik. Untuk saat ini kita baru mulai di awal 2022, jadi kita lebih fokus ke R&D dulu sebenarnya. Kita mesin pertama ada di Sleman, yang kedua ada di Jakarta. Itu pun di lingkungan yang masih tertutup. Makanya kita Hmm. harapkan mungkin melalui media ini, media TV ini, kita harapkan untuk banyak pihak yang dapat berperan untuk implementasi mesin Watercoin lebih banyak lagi. Oke, berarti sejauh ini hanya baru 2 saja mesinnya Ya, begitu ya di 2 daerah tadi seperti yang Anda tadi sampaikan, karena semuanya masih menggunakan permodalan mandiri atau seperti apa? ya. Untuk Oke. saat ini kita lebih ke pengolahan dana hibah. Jadi dana hibah yang ada di perusahaan kita untuk pertama itu dari CSR Telkom, yang kedua kita bekerja sama dengan Bara Multi Group. Jadi kita memanfaatkan dana hibah dari perusahaan. Nah, Oke, ini makin menarik begitu ya, ya. tapi sistem kerjasamanya apakah bagaimana begitu ya untuk menghasilkan profit dan apakah lebih ke B2B atau B2C usai jeda? Ya, Ya, tetap bersama kami akan segera kembali pemirsa. Kami masih berbincang bersama Mas Bafi, founder dan CEO dari Watercoin. Model bisnisnya seperti apa sehingga kemudian Watercoin ini secara bisnis dikatakan akan sustainable dan akan lanjut gitu bisnis dan akan awet, Mas Bafi. baik. Untuk saat ini sebenarnya kita lebih fokus ke B2B ya Mas. Jadi kita mungkin menawarkan program-program seperti CSR
Jadi pembagian air minum aman tentunya ke masyarakat dengan gratis ataupun dengan harga yang subsidi. Tapi di masa depan kita berharap kita bisa operate mesin sendiri sehingga mungkin kita bisa bekerja sama dengan industri air minum dalam kemasan seperti yang maupun minuman rasa-rasa maupun dari minuman air mineral kita dapat mengurangi dari jumlah sampah plastik yang mereka hasilkan. Oke, nah Watercoin kan tadi disampaikan oleh Mas Bavi di segmen awal bahwa sudah ada di Sleman, mesin dipasang di Sleman dan juga di Jakarta. Nah kalau di Sleman itu bekerja sama dengan siapa? Karena B2B ya, dan kalau di Jakarta bekerja sama dengan siapa? Dan untuk satu mesin kira-kira kapasitasnya berapa banyak? Ya, jadi untuk kita di Sleman itu kita mengikuti program dari Telkom Indonesia, program Social Project Innovillage. Itu kita memberikan air dengan harga yang lebih murah di pasaran. Kita bisa menjual sekitar Rp1.000 untuk 1 liter air untuk masyarakat. Sedangkan yang kita mesin terbaru, kita masih develop juga. Mesin yang terbaru di Jakarta itu kita pasang di kantornya Bara Multi di Jakarta Pusat. Itu kita lebih ke showcase gitu sih. Jadi untuk lingkungan kantor aja untuk penggunaannya. Oke, penasaran dengan kualitas airnya seperti apa? Karena kan orang kadang kalau ada rasa sedikit aja langsung nggak mau gitu ya. Bahkan kayak air minum isi ulang yang kemudian banyak dibisniskan oleh masyarakat gitu ya. Itu ada berasa dan rasanya berbeda gitu. Nah ini Watercoin ini seperti apa? Benar. Jadi benar Mas, kita berdasarkan survei dari Yayasan Anak Bangsa Bisa itu ada beberapa pain point dari masyarakat terutama terkait informasi yang kurang didapatkan masyarakat terkait kualitas dari air minum. Jadi di mesin Watercoin ada kualitas secara real time untuk monitoringnya menggunakan digital system. Kita juga tentunya tersertifikasi dari Lab Pam Jaya untuk sertifikat air minumnya. Jadi untuk kualitasnya sama untuk kualitas air minum yang ada di Indonesia, memenuhi syarat. Mungkin next time kalau udah berkembang kita bisa cobain juga Wiki ya. Yeah. Satu mesin berapa sih dan apakah itu udah termasuk pemasangan, pemantauan, seperti apa kalau misalnya ada klien begitu ya yang akan membeli? Ya, baik. Untuk kita tentunya harga dari mesin Watercoin itu kita mulai dari 45 sampai 90 juta. Itu tergantung kustomisasi sumber airnya. Misal nanti mungkin di daerah Jakarta Utara mungkin kandungan zat besinya lebih banyak gitu ya, Mbak. Nanti kita bisa custom di filternya yang ada di dalam mesinnya. Jadi mungkin nanti harga mesin akan berpengaruh ke kualitas air yang di tempat implementasi. Itu juga berpengaruh ya kualitas air yang akan difilter ya. Oke. Anda tadi menyampaikan bahwa memang dengan keberadaan dari mesin Watercoin ini dapat menekan emisi lah ya. Tapi kan memang dalam operasionalnya juga setiap mesin ini membutuhkan listrik ya. Iya. Nah itu mungkin komparasinya seperti apa sehingga kemudian kita menyimpulkan bahwa meminum air melalui mesin dari Watercoin secara emisi lebih rendah gitu jika dibandingkan dengan kita masak air dan lain sebagainya. Ya, benar. Baik, mungkin dari penggunaan solar panel kita kalau di tempat outdoor kita bisa menggunakan solar panel di atas mesin Watercoin sehingga dapat mengestimasi kurang lebih untuk pengurangan per tahun per mesinnya itu sekitar 0,2 ton setara karbon dioksida. Dan itu sudah dilakukan? Iya, sudah dilakukan di Sleman yang tadi 1 tahun. Baik. Dan yang untuk penghematan listriknya itu sekitar 511 kWh untuk per mesin per tahun. Baik, sukses selalu untuk Watercoin. Semoga makin tersebar di beberapa titik lagi, bukan cuma di Sleman dan Jakarta tadi ya. Terima kasih Mas Bavi. Sampai jumpa. Terima kasih Mas. Sampai jumpa. Ya. Sangat menginspirasi ya. Dan pemirsa kami sebelum akhiri Power Breakfast kali ini kami tampilkan kembali data pembukaan perdagangan hingga pukul 9 lebih 28 menit saat ini. Ya betul, kita lihat data pergerakannya pemirsa untuk IHSG sejauh ini berada di zona merah dengan pelemahan 0,03% di level 7.365,664. Kemudian tahap Genes sejauh ini ada BRIS, PNLF, KF, kemudian ada TOSK, Yunan TR, GTRA, Pegas, GSMR, IDPR, dan juga IRRA. Tahap losers ada Telkom, GoTo, DOH, BMTR, NISP, MKAP, Excel, CMNT, Cepin, dan Akra. Iya, dua saham yang yang memiliki market cap terbesar di bursa seperti GoTo dan juga Telkom ini masih menjadi pemberat sehingga IHSG berada di teritori negatif.
Ya, itu dia review singkat pemirsa update pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi informasi dan juga referensi untuk Anda. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sompodatu, terima kasih dan sampai jumpa.